Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke praktikum streaming ketiga dalam semester ini dari Lab PMB2. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik. Hari ini insya Allah kita akan demo atau menunjukkan tahapan mengenai elektroforesis dan persiapan PCR. Jadi seperti biasa, saya berada di sini bersama Pak Yudi, juga Mbak Mira, dan Mbak Puput. Mengenai materi perkuliahan elektroforesis sudah disampaikan, jadi teorinya Bapak dan Ibu insya Allah sudah mengetahui. Hari ini adalah mengenai prakteknya, mempersiapkan. Jadi pertama saya ingin memperkenalkan dulu, untuk hari ini khususnya adalah elektroforesis horizontal dengan matriks agarose. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu memesan, agarose itu ada banyak kemasannya, ya intinya sih isinya sama. Jadi ini yang produk dari Vivantis misalnya ada tulisannya agarose. Ya, seperti itu. Di sini ada spesifikasi. Ada spesifikasi mungkin jika perlu saya dekatkan. Nah, jadi di sini kemasan agarose jika dibuka bentuknya serbuk, warnanya putih, mirip seperti agar-agar swallow saya kira yang tanpa warna. Ya, kemudian kemasan juga ada banyak ya. Jadi di sini ada beberapa kemasan. Untuk yang di sini tertulis dengan jelas ada nuclease free. Ya, jadi nuclease free artinya di sini kemurnian dari agarose bahwa tidak ada cemaran nuklease di bahan ini. Terima kasih Pak Yudi menyampaikan lagi yang tertulis di sini misalnya ada tulisan biotechnology grade. Ya, jadi memang grade untuk keperluan di laboratorium bioteknologi. Dan tertulis di situ with high electrophoresis mobility. Artinya apa? DNA atau RNA yang akan bergerak melalui matriks agarose ini akan mudah bergeraknya karena di situ high electrophoresis mobility. Jadi ini adalah bahannya yang akan dibuat untuk menjadi agarose. Ya, nanti ditunjukkan oleh Pak Yudi bagaimana cara membuatnya. Nah, sebagai awal saya ingin menunjukkan berbagai jenis electroporation chamber. Ya, mungkin pada saat kita praktikum micropipette Bapak dan Ibu melihat satu tipe electroporation chamber, tapi dalam diskusi juga Pak Fatur waktu itu menyampaikan, ya Bu, electroporation chamber kami tidak bisa ditukar arah dayanya dan seterusnya. Berarti karena memang ada banyak. Ya, jadi misalnya di sini ada satu set tipe electroporation chamber dengan tray-nya. Jadi ini adalah cetakannya. Kemudian ini electroporation chamber-nya yang di dalamnya ada tray-nya. Ini tray untuk membuat gel. Ini tray untuk membuat gel yang tadi ditunjukkan oleh Pak Yudi. Caranya adalah tray ini disematkan ke dalam cetakan sehingga seperti ini. Kemudian nanti larutan gel dituangkan. Ditunggu sampai padat, di sini sudah ada kom. Ya, ada kom. Jadi dipasang komnya, ini adalah setnya. Setelah dia memadat, tentu tadi kom bisa diangkat, biasanya kom juga bisa diangkat pada saat sudah ada di dalam chamber. Maaf, ini agak brutal. Ya, kalau ada gelnya tidak begitu cara melepasnya ya Bapak dan Ibu, mohon jangan ditiru. Tapi prinsipnya yang ingin saya tunjukkan, setelah dia menjadi gel, dilepas komnya, dia diletakkan di dalam chamber. Ya, jadi ini adalah salah satu tipe electroporation chamber. Kemudian ada tipe lain, ini yang baru saja datang ke laboratorium kami, yang cukup besar electroporation chamber-nya. Ini belum kami gunakan ya Pak Yudi ya, belum digunakan. Dan ini bisa cukup untuk 80 ml.
80 ml gel. Ya, jadi ini adalah tray gelnya. Sepertinya di sini tidak menggunakan solatip, tapi dia sudah ada pembatas. Ya, jadi dipasang. Ini pembatasnya sebelum dia bisa kita tuangi dengan gel. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian baru setelah itu kita isi dengan gel, diangkat komnya, dimasukkan ke dalam chamber. Nah, ini jenis ketiga yang menurut saya cukup praktis, tapi memang kapasitasnya kecil. Kalau mereknya memang ditulisnya Mupit, jadi kami manggilnya Mupit begitu. Jadi ini adalah chambernya. Jadi ini adalah chambernya. Ini cukup praktis, jadi ada tutupnya. Kemudian nanti di dalam sini diisi dengan buffer dan gel tray itu diletakkan di dalam. Cara menggunakan cukup dihubungkan dengan daya, kemudian kita bisa memilih voltase apakah mau 50 atau 100 volt. Kemudian kita tekan stop atau run. Ya, kalau kita pencet satu kali dia run, pencet lagi dia stop. Ya, jadi ini cukup praktis dilengkapi dengan cetakan gel seperti ini. Jadi ini adalah tray gel. Satu tray gel seperti ini isinya adalah 40 ml agarose. Jadi biasanya kita harus sudah punya standar setiap cetakan itu volumenya berapa. Sehingga pada saat kita membuat agarose solution kita sudah tahu harus membuat berapa mililiter. Konsentrasinya menyesuaikan kebutuhan. Salah satu kelebihannya di sini tray-nya sudah dilengkapi dengan warna. Sudah dilengkapi dengan warna. Khususnya pada bagian atas ini memudahkan kita pada saat loading. Ya, kalau misalnya tray yang lain itu biasanya bening saja, sehingga kita perlu menempatkan misalnya kertas hitam atau yang lain untuk membantu kita melihat di mana itu well-nya. Nah, untuk yang ini tray-nya sudah ada warnanya, jadi kita sudah bisa melihat oh di situ well, itu sangat memudahkan. Nah, ini yang untuk ukuran 40 ml solution. Dan ada yang untuk ukuran kecilnya, ini 20 ml. 20 ml biasanya bisa untuk 8 sampel. Ya, karena untuk ukuran, tergantung ukuran kom, tapi biasanya bisa untuk 8 sampel, yaitu ada 9 lubang, 1 untuk marker, 8 untuk sampel. Kalau yang 40 biasanya itu bisa untuk 16. Bisa untuk 16. Jadi tergantung kita menggunakan ukuran kom yang mana. Ini yang disebut dengan kom. Ya. Jadi kalau tadi untuk yang ukuran 20 ml, kita bisa pakai untuk 8 sampel itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi memang hanya 8, tadi 1 marker, sisanya untuk sampel. Yang ini biasanya 16. Ini untuk sampel bisa sampai 10 mikroliter. 10 sampai 20 mikroliter. Tapi kalau menggunakan kom yang lebih besar, ini biasanya bisa 20 sampai 30 mikroliter. Itu jumlah well-nya jadi lebih sedikit. Ya, jadi kita bisa masukkan ke sini 20 sampai 25 lah maksimal untuk 1 well. Kadang-kadang peneliti itu punya sampel agak banyak, jadi kami melakukan ini juga. Kami gabungkan, ya, jadi digabungkan komnya itu ini dengan solatip saja. Nah, ini bisa sampai 40 sampai 50 mikroliter. Jadi dengan demikian jumlah well itu tergantung ukuran kom. Jadi itu contoh dari kom dan tray-nya. Pak Yudi, apakah saya boleh minta sarung tangan? Nah, pagi ini alhamdulillah Pak Yudi sudah membantu kita untuk menyiapkan agarose yang sudah jadi. Apakah bisa disorot? Di sini ada dua gel yang Bapak dan Ibu bisa melihat perbedaan warnanya. Bukan warna ya. Kebeningan, transparansi. Yang satu lebih transparan, ya, yang ini lebih transparan. Kemudian salah ya. Oh, yang ini lebih transparan,
Yang ini lebih pekat, lebih berkabut. Nah, yang pertama ini konsentrasinya 0,8%. Jadi 0,8% dalam 20 ml, coba nanti Bapak dan Ibu mencoba menghitung itu berapa gram, begitu ya. Kemudian yang ini 1,2%. Ya, jadi pertama kita bisa melihat dari warna kepekatannya. Saya mohon izin pakai sarung tangan dulu. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu perbedaan 1,2 dan 0,8. Ini 1,2. Jadi kalau saya gerakan, kira-kira gelnya seperti itu, kerasnya. Oke ya, mungkin bisa dilihat dulu. Ya, jadi dia agak kaku, bergeraknya seperti itu. Ini lebih mudah dihandle. Bapak dan Ibu pegang, tidak mudah patah, tidak mudah rusak. Nah, kita bandingkan dengan yang 0,8. Oke, saya pernah punya kejadian tragis dengan 0,8 soalnya. Ya, jadi sebentar, pelan-pelan ya. 0,8. Sangat lunak. Ya, sangat lunak. Ini saya salah pegang dikit, dia patah nih. Jadi, kita bisa lihat perbedaan kekuatan gel yang berbeda konsentrasi. Yang 0,8 itu tentu lebih rapuh, lebih mudah rusak. Tapi pada gel ini, DNA dan RNA lebih cepat bergerak pada konsentrasi yang lebih rendah. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, dia bergerak lebih lambat, tapi dengan resolusi yang lebih baik. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu mau resolusi, pilih gel yang lebih tinggi konsentrasinya. Kalau mau lebih cepat, pilih gel yang lebih rendah konsentrasinya. Resolusi itu apa? Adalah kejelasan pola pita, jelasan pita. Ya, saya rasa itu untuk penjelasan awal mengenai electroporation chamber dan kelengkapannya serta perbedaan konsentrasi gel. Kita akan beralih ke meja di sebelah untuk menunjukkan electroporation chamber standar yang biasanya kita gunakan. Mohon dibantu Mas Anhari. Oke. Pak Yudi akan membantu Bapak dan Ibu untuk menunjukkan bagaimana cara merakit chamber elektroforesis yang biasa kami gunakan di dalam laboratorium ini. Jadi yang pertama ini namanya apa, Pak? Tray. Oke. Kita pasang traynya. Pertama tray dipasang. Nah, jadi berbeda dengan yang lain terdahulu yang tadi dijelaskan oleh Bu Sinto, pembuatan cetakan gelnya itu di luar chamber, tetapi ini mencetaknya langsung di dalam chamber, sehingga kita harus pasang sekatnya. Oke, jadi yang pertama tray diletakkan, kemudian sekat dipasang. Ya. Ada satu kelemahan sistem yang ini dibanding dengan yang lain, bahwa komnya itu tidak dalam posisi yang statis, yang sudah standar, jadi kita harus setting. Sebelum setting kita harus meletakkan satu lapisan tipis gitu ya. Biasanya saya ini bekas kartu digunakan, sehingga jarak antara dasar well dengan dasar tray, ketebalannya hanya Oh, baik. Ya. Setebal kartu itu. Seperti kartu. Nah, kemudian kita kencangkan, dilenturkan Mbak Bu, biar dia bermain, ya. Baik. Kemudian kita baru kencangan sedikit saja. Nah, kita harus bisa, ini harus bermain. Kalau tidak bermain, dia akan berlubang. Jadi gelnya akan berlubang.
Nah, setelah Pak yakin ini sudah ukurannya udah pas, kita kencangkan. Oh, dia udah Baik. pas. Berarti mungkin saya boleh bantu Bapak dan Ibu di sini prinsipnya kom itu sisi dasar kom tidak boleh menyentuh dasar tray. Betul. Ya, kalau komnya menyentuh dasar tray, maka nanti gel Bapak dan Ibu bolong. Begitu ya Pak Yudi ya? Ya, betul. Ya. Sehingga untuk menjamin bahwa kom Bapak dan Ibu tidak menyentuh dasar tray, digunakanlah suatu standar yang tebalnya kira-kira setebal kartu ATM. Ya. Dan pada saat ini sudah di-set, kontrol ini dilonggarkan supaya dia bisa menyesuaikan ketebalan kartunya, baru setelah itu dikencangkan lagi. Ya, betul. Kita cek sampai dia bisa bergerak, berarti di sini ada space setebal kartu ATM, yang menjamin bahwa gel Bapak dan Ibu tidak berlubang. Itu salah satu poin penting ya Pak Yudi. Ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian biasanya saya sebelum menyetel-nyetel ini, saya sudah menyalakan hot plate. Ini adalah hot plate stirrer ya. Kebetulan kita saat ini hanya 1,5% buatnya. Jadi tidak usah menggunakan stirrer. Kalau membuat 4%, nah kita harus membuat stirrer. Kalau enggak, akan terjadi gumpalan seperti Bapak Ibu kalau membuat agar di rumah harus dicek. Kalau tray itu untuk berapa mililiter Pak Yudi? 40 ml. Baik, jadi Pak Yudi hari ini akan mencontohkan pembuatan gel 1,5% gel agarose dengan volume 40 ml. Ini sudah ditimbang sebanyak 0,6 gram untuk 40 ml. Kemudian ini ada TAE, konsentrasinya setengah kali. Oh, kita pakai setengah ya Pak? Ya, kita pakai setengah. Memang kalau pakai 1 kali, mobilitasnya lebih cepat, tapi kecepatannya tidak terlalu signifikan. Jadi karena tidak terlalu signifikan, hanya seperberapanya, kita menggunakan setengah kali untuk penghematan buffer. Baik. Kita butuh buffer 40 mili. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya standar dalam membuat larutan, kalau kita membuat larutan itu setelah ditimbang bahannya baru ditambahkan larutan sampai dengan volume akhir yang diharapkan. Tapi untuk tujuan kepraktisan dalam pembuatan gel, maka kalau kita sudah menimbang tadi untuk 1,5% ditimbang 0,6 gram, kita tambahkan saja 40 ml. Karena biasanya setelah dilarutkan, volume akhirnya juga akan berubah lagi. Ya, jadi sesungguhnya ini adalah demi tujuan kepraktisan saja. Ya, jadi 0,6 gram ditambah dengan 40 ml. Kalau Bapak dan Ibu bikin larutan gula, bukan begitu caranya ya. Tolong dilarutkan kemudian diterak sampai volume akhirnya. Pakai labu takar. Nah, itu Pak Yudi akan menunjukkan setelah ditambahkan buffer, agarnya belum larut ya Pak. Ya, ini belum larut. Jadi warnanya keruh. Agak maju ya. Jadi warnanya keruh. Oke, nah kalau diaduk begitu digoyangkan dia warnanya keruh. Nah, ini kemudian akan dipanaskan pada hot plate. Pak Yudi setting di sini suhunya berapa, Pak? 250-an sih sebetulnya, tapi dia belum panas betul ya. Tadi Pak Yudi sudah menyampaikan idealnya memang menggunakan magnetic stirrer, tapi biasanya untuk yang 1,5% dia akan diaduk oleh gelembungnya sendiri. Ya, otomatis mengaduk sendiri begitu. Biasanya akan membutuhkan magnetic stirrer itu kalau sudah di atas 1,5, begitu ya Pak. Nah, ini dia akan memanas. Ini ada alat Bapak dan Ibu. Jadi untuk memegang, kecuali ada sarung tangan yang tebal, bisa menggunakan sarung tangan yang tebal atau menggunakan ini untuk mengangkatnya, begitu. Ini ya Pak ya. Nah, saya nggak beranian. Baik, nah ini biasanya ditunggu sampai dia mendidih. Kemudian setelah dia larut, dia akan menunjukkan warna bening, baru kita tuangkan lagi ke dalam tray. Nah, ini Pak Yudi menunjukkan contoh yang sudah jadi, begitu ya, yang sudah jadi.
yang nanti setelah kita praktek mengenai PCR, kita akan coba loading di sini, begitu ya Pak Yudi ya. Baik. Jadi ini langsung nanti aja ya mungkin dicabutnya. Ya, mungkin nanti. Ya. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke simulasi PCR. Saya mohon izin share screen sebentar kalau begitu. Boleh. Sambil nunggu ini mendidih mungkin. Sambil nunggu mendidih. Baik, saya share screen dulu Bapak Ibu. Baik. Jadi tentu saja ada banyak komposisi PCR Bapak dan Ibu. Nah, yang hari ini kami ingin contohkan adalah yang menggunakan PCR ready mix. Artinya apa? PCR ready mix itu adalah komposisi yang sudah merupakan gabungan antara Taq polimerase, DNTP mix, buffer dalam suatu reaction. Ya. Namun ada juga company yang menyediakan PCR kit itu dalam bentuk terpisah. Jadi Taq polimerasenya terpisah, MgCl2-nya terpisah, kemudian DNTP mix-nya juga terpisah. Nah, hari ini kita menggunakan produk apa, Pak? Taq polimerasenya? Kappa. Nah, Kappa itu merupakan salah satu contoh yang PCR ready mix, yang di situ sudah ada Taq polimerasenya, sudah ada MgCl2, DNTP ya, dan seterusnya. Banyak company yang sudah. Ya, dan ini memudahkan sebetulnya untuk keperluan praktis. Kalau misalnya untuk RAPD atau yang semacamnya, ini lebih praktis. Tapi kalau yang sangat spesifik, cloning gen yang cukup sulit, kita bisa meramu sendiri dengan bentuk kit yang terpisah-pisah tadi. Nah, di tayangan sudah ditampilkan untuk reaksi standar di laboratorium PMB2, biasanya kami menggunakan, ini biasanya untuk RAPD ya Pak Yudi ya, volume reaksi 10 mikroliter. Dan dalam volume reaksi 10 mikroliter itu, pembagiannya adalah template DNA 2,5 mikroliter, primer 2,5 mikroliter, karena primer ini adalah primer RAPD, maka hanya satu. Kalau gene specific primer, maka harusnya ada dua kan, ada forward, ada reverse. Biasanya oleh Pak Yudi ini tinggal dibagi dua, begitu ya, jadi 2,5 mikroliter. Kalau ada satu pasang primer, maka masing-masing 1,25. Dan 5 mikroliternya lagi adalah PCR ready mix-nya, yang tadi terdiri atas Taq polimerase, kemudian DNTP mix, kemudian buffer MgCl2. Atau yang lainnya, tergantung spesifikasi dari perusahaan. Dengan total volume 10 mikroliter. Saya memenuhi request Bu Aan tadi ya, memberikan contoh perhitungan. Jadi ini tadi dibantu oleh Pak Yudi menyiapkan tabel berapa banyak sih konsentrasi dari masing-masing komponen tadi. Masing-masing komponen tadi kan ada template DNA, ada primer, ada PCR ready mix. Nah, untuk 10 mikroliter tadi, Bapak dan Ibu lihat dulu ke kolom yang paling kanan. Final concentration. Jadi konsentrasi final di dalam 10 mikroliter itu, template DNA yang standar dipakai di lab ini adalah 3 nanogram per mikroliter. Primernya 2,5 pikomol per mikroliter. Untuk primer, tadi ada catatan dari Pak Yudi, ini adalah konsentrasi rekomendasi untuk primer RAPD, di mana pita yang dihasilkan adalah kemungkinan lebih dari satu, multi, banyak pita. Sementara kalau Bapak dan Ibu menggunakan gene specific primer yang diharapkan hanya menghasilkan satu pita yang jelas, konsentrasi primer bisa lebih rendah, kisarannya di sekitar 1 pikomol per mikroliter. Oke, nah kemudian PCR ready mix-nya itu konsentrasinya 1 kali. Berarti biasanya dari company sudah dalam bentuk working solution 2 kali atau bagaimana Pak? Iya. Oke, dari company itu sudah dalam bentuk working solution 2 kali. Sudah termasuk dye-nya juga ya? Iya, sudah berwarna biasanya. Dalam hal ini Kappa warnanya hijau ya Pak ya? Ada sigma merah, Oke. Warna biru juga ada Bu. Ya, jadi tergantung company dye-nya yang digunakan warna apa, ada hijau, ada merah ya. Jadi sangat tergantung. Oke, kita lihat dulu kolom konsentrasi final. Nah,
Sekarang kalau kita mau membuat working solution adalah yang memudahkan untuk pipetting. Untuk mengambil dari working solution supaya jumlahnya tadi langsung 2,5 mikroliter, kan template DNA 2,5 mikroliter, kemudian primer 2,5 mikroliter. Jadi kita membuat working solution yang nanti kita tinggal pipet 2,5 begitu. Kalau kita punya konsentrasi final DNA di 10 mikroliter itu adalah 3 nanogram per mikroliter, berarti berapa banyak atau berapa konsentrasi working solution-nya. Nah, itu Pak Yudi sudah membantu membuatkan ekuasinya. Jadi kalau targetnya 3 nanogram per mikroliter dalam 10 mikroliter untuk diambil 2,5 mikroliter, begitu ya Pak Yudi ya. Jadi kita kalikan 3 dikali 10 per 2,5, artinya pemekatan 4 kali. Berarti kita harus buat working solution dengan konsentrasi 12 nanogram per mikroliter. Jadi kalau kita punya template DNA dengan konsentrasi 12 nanogram per mikroliter, kita tinggal ambil 2,5 mikroliter untuk suatu reaksi PCR total volume 10 mikroliter, konsentrasinya pasti 3 nanogram per mikroliter. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ya. Nah, kemudian working solution untuk primer dengan cara yang sama, begitu ya. Kalau targetnya 2,5 pikomol per mikroliter, kita mau ambil 2,5, begitu ya, berarti ada kita buatkan working solution-nya 10 pikomol per mikroliter. Nah, itu working solution-nya. Sekarang kita kan punyanya stock solution. Stock solution DNA Bapak dan Ibu setelah isolasi DNA, kita ukur di spektrofotometer. Berapa absorbannya? Diberikan contoh di sini. Absorban pada panjang gelombang 260 misal 0,087. Berarti dengan rumus yang tadi, konsentrasi DNA stoknya adalah absorban pada 260 dikali 50, 50 itu kalau lihat satuan, mikrogram per mililiter atau sama dengan nanogram per mikroliter. Ya, jadi saya tulis di sini yang memudahkan saja, dikali 50 nanogram per mikroliter. Kami menggunakan spektrofotometer dengan pengenceran 100 kali, jadi dikalikan faktor pengenceran 100. Jadi kalau absorbannya 0,087, Bapak dan Ibu berarti punya DNA dengan konsentrasi 435 nanogram per mikroliter. Pertanyaannya, berarti berapa banyak volume dari stok DNA yang harus diambil kalau kita mau membuat working solution dengan konsentrasi 12 nanogram per mikroliter dengan volume 200 mikroliter. Pakailah cara yang tadi, V1M1 sama dengan V2M2. Yang ditanyakan berapa volume stok DNA, berarti V1-nya itu yang ditanya. Konsentrasi stok DNA 435, sama dengan V2 200 mikroliter, M2-nya target konsentrasi working solution 12 nanogram per mikroliter. Dari situ kita dapat angka 5,51 mikroliter. Artinya kita ambil 5,51 mikroliter untuk dilarutkan menjadi 200 mikroliter. Dalam prakteknya membuat 5,51 di pipet itu tidak terlalu mudah. Jadi karena angka 50 nanogram per mikroliter itu adalah angka konvensi yang bersifat estimasi, dalam prakteknya yang dilakukan adalah pembulatan ke atas. Jadi kalau kita dapat 5,51 biasanya sama Pak Yudi udahlah dienamkan saja. Ya, jadi ambil 6 mikroliter, berarti ditambah berapa? 194 mikroliter, kira-kira seperti itu. Itu kita akan dapat working solution dengan estimasi konsentrasi 12 nanogram per mikroliter. Oke, saya tidak buka sesi pertanyaan dulu, tapi ini penjelasan pengantar bagaimana kita menyiapkan working solution untuk mencapai konsentrasi final di PCR. Saya rasa penjelasan ini bisa dicukupkan. Kita beralih ke
tadi udah saya karena udah mendidihnya jadi semakin berkurang karena suhunya tadi dimatikan, diturunkan. takut berkurang ininya. Ini udah mendidihnya tuh sudah mengecil karena suhunya sudah Diturunkan. Ya, diturunkan, dimatikan tadi oleh saya. Takut malah ini. Jadi dia gelembungnya. Ya, gelembungnya mengaduk sendiri. Kita tunggu sebentar sampai gelembungnya habis ya. Ini dimatikan. Nah, bagusnya sistem yang ini tuh walaupun dia sudah dimatikan, selama dia terkoneksi dengan listrik dia akan menginformasikan suhu hot plate. Khawatirnya ada yang menyentuh. Nah, padahal sebetulnya ini udah mati, tapi dia menginformasikan suhu yang ada. Kemudian kita tuang, sengaja bisa posisi bisa seperti ini, bisa nyamannya saja. Hanya saya melakukan seperti ini karena kita akan membalik si Erlenmeyer. Baik. Nah. Kemudian dituang. Dituang, boleh. Oke. Di satu sisi saja. Dengan konsentrasi rendah seperti ini relatif terbentuk gelembung tidak terbentuk kurang tidak terlalu berpotensi gitu ya, dia langsung rata. Tapi kalau konsentrasi tinggi cenderung kalau kita menuangnya terlalu tergesa-gesa akan terjebak gelembung di tengah gitu. Itu untuk proses pencetakan. Baik, jadi sekarang kita bisa beralih ke preparasi PCR. Setelah penjelasan yang tadi, ini adalah mesin PCR kami dan Pak Yudi akan menjelaskan simulasi preparasi PCR yang perhitungannya tadi sudah saya sampaikan dengan menyiapkan master mix untuk 4 reaksi ya Pak Yudi ya. Ya, mangga disampaikan oleh Bapak. Kalau ada karena ini dalam untuk simulasi bagusnya juga pakai sarung tangan. Ya. Saya setting 5 mikro untuk master mic tadi. Kemudian yang 2,5 kebetulan kita memiliki juga micropipet yang 2,5. Ini ada 4 tabung kosong untuk 4 sampel yang akan dirunning dengan 1 primer RAPD. Seperti tadi Bu Sinto katakan, kalau untuk primer yang hanya menggunakan 1 primer, kita sering sebut primer arbitrary ya, kecenderungannya membentuk lokus yang banyak, sementara yang spesifik kayak SNP, SSR, dia menggunakan 2 primer biasanya forward dan reverse, dan cenderung membentuk pita yang lebih sedikit, malah cenderung biasanya 1 ya Bu, untuk SNP, apalagi SNP karena udah sangat spesifik. Direkomendasikan, karena saya harus menjelaskan, saya berbicara sebaiknya kalau nanti pas bekerja tidak berbicara, khawatir ada kontaminasi. Ya betul. Nah saat ini nyamannya sebetulnya mana, silakan meloading bahan yang mana saja terlebih dahulu. Kalau saya terbiasa memasukkan primer terlebih dahulu. Jadi itu bukan sesuatu yang harus gitu ya. Ini tadi dengan konsentrasi walking 12 picomolar per mikroliter. Saya gunakan di satu sisi. Untuk praktikan nanti bisa mencoba mungkin ya Bu? Boleh disiapkan untuk 2 dulu Pak. Saya hanya mencoba 1, boleh mendekat mungkin Mbak Mirama. 1 sisi saya mencoba untuk primer. Lupa itu. Boleh ambilkan yang merah keranjang. itu. Jadi Bapak dan Ibu, microtube itu kan bentuknya silinder. Untuk keperluan PCR, Bapak dan Ibu bisa meletakkan sampel atau materi, komponen, pada sisi atau dinding microtube yang berbeda. Jadi sekarang Pak Yudi meletakkan primer di 1 titik, begitu ya.
Selanjutnya, nanti karena ini selanjutnya akan dicoba oleh praktikan, biasanya satu primer ini saya gunakan di semua titik sekaligus. Nanti praktikan silakan salah satu saja meletakkan di sisi yang sama. Yang sama untuk primer berikutnya. Jadi tipnya Atau tidak perlu sekarang diganti. Ya, Bu? Boleh. Sekarang ya, silakan. Silakan siapa yang mau mencoba. Biasa teknik bench megang nyamannya yang mana saja, yang nanti kalau pas meloading ke cube-nya. Dibantu, Mbak, itu dipegang nggak apa-apa tekniknya, terus telunjuk tengah bisa untuk menahan, nah gitu. Karena kalau tidak dibantu, ada nggak diletakkannya agak turun ke bawah? Oh iya. Kalau tidak nanti pas kita menutup PCR tube-nya akan terjepit ya si larutan. Mau dilanjut saja sampai tube 3 dan 4 ya? Ya. Nanti Mbak Puput bisa untuk region yang lain betul. ya Pak Yudi? Arahnya sebaiknya dari sudut yang apa sebutnya, Bu? Nanti saya koreksi aja. Iya. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Mira. Jadi ya akan disampaikan beberapa koreksi dari Pak Yudi. Jadi memang kita butuh praktikan untuk jadi model tuh untuk menunjukkan perbedaan. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Yudi atau mungkin saya bisa angkat biar Mas Anhari bisa agak fokus. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat perbedaan titik primer ya. Jadi Pak Yudi meletakkan di tube yang pertama, kemudian Mbak Mira meletakkan di tube kedua, 3 dan 4. Poin nomor 1 adalah posisi primer yang diletakkan oleh Mbak Mira itu terlalu ke atas ya Pak Yudi. Di tube ini pada lead-nya punya ketinggian yang kemudian di situ ada garis batasnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu meletakkan sampel atau materi yang berhimpitan dengan garis batas, pada saat ditutup dia akan terjepit, tidak turun ke bawah dan tidak bereaksi. Mudah-mudahan bisa terlihat. Baik, silahkan ada penjelasan tambahan Pak Yudi. Posisinya saja yang 3 titik itu Bu. Jadi ini bisa seperti ini, tetapi harus konsisten gitu. Jadi mungkin kelihatan nggak ya? Jadi saya di titik sebelah sini, Mbak Mira di sebelah sini. Ini tidak salah menyimpan di posisi seperti ini, tetapi kemudian harus konsisten, harus membagi ke yang lainnya, harus bergeser gitu. Betul. Saya meletakkan di seperti ini karena saya akan membagi di 3 posisi berbeda. Saya akan perlihatkan nanti. Mungkin Pak Yudi perlihatkan dulu satu model yang lengkap di tube pertama. Saya akan coba yang tadi 5 micro. Ini tadi kemarin tuh ada yang berbicara soal ice plaque maker ya. Salah satu penggunaannya ya kita regen-regen tertentu, terutama dari kegagalan PCR itu tertuduh pertama biasanya di takpol. Takpol yang merasanya rusak. Ya, rusak Bu. Ada yang performanya dia sangat rigid gitu Bu. Harus selalu di dalam kondisi dingin. Ada juga yang cukup tahan, tetapi setahan-tahannya takpol Bu. Kalau dia terlalu lama di suhu ruang, performanya tetap turun. Biasanya kita nyimpan di full box yang sudah ada SGL-nya, ya. Ini regen yang tadi sudah ada warnanya. Atau kita bisa menggunakan sebentar. Ketemu. Ini yang ukuran besar Bu. Oh iya iya. Yang untuk PCR. Yang untuk PCR, baik. Untuk blok PCR. Kita bisa menyimpan
Ini cukup dingin. Ya, ini microtube rack namanya Bapak dan Ibu. Biasanya terbuat dari plastik. Ya. Ini almarhumah Bu Nurul Humaida beli dan dibawa dari toko. Ini terbuat dari logam. Ya, ini udah dingin untuk treatment kita. Idealnya kita pun menyimpan untuk ini untuk PCR mix-nya dalam alat yang seperti ini. Kebetulan kita punya, tapi pada saat pindahan hilang. Terus pengadaan lagi sepertinya, ya, baik. Bu, ya. Jadi yang seperti ini pun Bapak dan Ibu ada yang terbuat dari logam dan itu biasanya didinginkan dulu sebelum kita setting PCR. Ini jadi kita bekerja. Jadi tadi silahkan Pak Yudi dilanjut, bisa diletakkan di ice kita memang saya bisa menggunakan seperti ini tanpa pendingin. Memang tergantung takponya, khusus untuk kapal dan beberapa produk lain cukup tahan. Yang kenapa ini tidak ada stok jadi langsung walking ya Bu, kita simpan di seperti ini karena dia akan cukup lama berada dalam kondisi nanti digunakan lagi, jadi harus keadaan dingin. Sementara yang ini kita hanya selama menyiapkan saja, kemudian kita masuk ke cooler ya, atau langsung ke PCR gitu ya. Jadi hanya sebentar, yang ini terus-terusan gitu. Jadi ini masih dimungkinkan Bu menggunakan seperti ini. Ini tadi ada stok, ini udah walking DNA-nya yang tadi 3 nanogram, 12 nanogram per mikroliter. Finalnya menjadi 2,5. Ya. Finalnya menjadi 3 nanogram. 3 nanogram. Volumenya 2,5 diambilnya. Saya nyamannya biasanya takpol. Kenapa saya primer dulu terus takpol? Saya khawatir DNA itu saya simpan terakhir karena kalau DNA duluan, regen ini terkontaminasi oleh DNA gitu ya. Jadi lebih untuk mempertahankan supaya regen saya ini jangan sampai terkontaminasi oleh DNA. Yang 5. Jadi dalam hal ini variasinya yang berbeda itu adalah template DNA. Sementara primernya sama, PCR mix-nya sama. Jadi oleh Pak Yudi dibagi dulu yang sama. Ya. Ini tangannya mungkin Pak ya. Ini untuk takpol nih tadi Mbak Mira, saya bilang kita sambil memegang, tapi jari lain digunakan juga untuk menahan. Apalagi usia saya ini udah tremor juga gitu ya. Tapi dengan teknik seperti ini cukup membantu saya dia bisa karena berat dia turun. Dilanjut saja Pak, nggak apa-apa. Ya, untuk ini dilanjut. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat droplet primer dan droplet dari PCR mix itu diletakkan pada sisi tube yang berbeda. Dan ini bukan tidak ada tujuannya. Yang pertama adalah supaya Bapak dan Ibu tidak perlu ganti tips berkali-kali. Ya, kalau misalnya tipnya sudah menyentuh primer, maka tipsnya harus diganti ya Pak Yudi ya. Ya, betul. Dan tujuan yang kedua adalah untuk meyakinkan bahwa setiap tube sudah memperoleh reagent yang harus dimasukkan. Karena kalau sudah tercampur, kita tidak bisa membedakan itu 7,5 atau 5 mikroliter begitu ya. Jadi Pak Yudi melihat ini dropletnya ada atau tidak. Primernya sudah atau belum, itu tujuannya meletakkan di titik yang berbeda. Nah, sekarang kita akan memasukkan DNA. Kalau tadi kita tidak ganti tip, kalau saat ini kita harus ganti tip untuk setiap di titik yang berbeda. Nah, biasanya kalau dia ngikut terus, gesernya ke arah tengah saja, akhirnya cairan akan bertahan di cup. Biasanya saya geser Bu, untuk menunjukkan bahwa ini sudah. Ya. Jadi pertama Pak Yudi meletakkan tube sampel di baris pertama. Jika beliau sudah memasukkan sebagai salah satu tanda, maka dimundurkan ke belakangnya. Gitu. Itu sebetulnya pilihan dari masing-masing. Yang penting kita tahu bahwa sampel itu sudah dimasukkan. Ya. Kalau saya pribadi begitu sudah masukin sampel, tube-nya saya tutup, gitu ya. Jadi itu sudah begitu kan. Nah, itu masing-masing silahkan. Ini langsung aja ya Bu? Ya, langsung saja Bapak. Nanti kita perlihatkan
perbedaan titiknya mudah-mudahan bisa tertangkap oleh kameranya Mas Anhari. Boleh dibantu mengambilkan background hitam. Ya, selesai, kita tutup. Mungkin mau diperlihatkan dulu Pak Yudi ya. perbedaan titiknya. Jadi kalau saya boleh ambil satu, mudah-mudahan apakah bisa terlihat Mas Anhari? Baik, Bapak dan Ibu yang sudah sampai di dasar itu adalah PCR mix. Karena tadi dia 5 mikroliter, dia turun lebih dulu. Kemudian titik yang pertama itu tadi yang oleh Pak Yudi digunakan pertama adalah primer, kemudian titik yang kedua itu adalah template DNA. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa Pak Yudi meletakkan droplet tiap komponen pada sisi dinding microtube yang berbeda. Dengan dua tujuan utama, pada dua tahapan yang awal adalah agar tidak perlu mengganti tip. Tipnya bisa digunakan untuk tube yang lain. Dan tujuan kedua, agar Pak Yudi bisa tahu bahwa semua komponen sudah masuk. Semua komponen sudah masuk, tidak ada yang terlewat. Setelah seperti ini, oleh Pak Yudi akan ditutup. Nggak apa, dilanjut. Ini kadang ada satu pertanyaan, Bu. Di beberapa protokol dari Pak Factory Takpol itu menentukan 50 mikro. Sementara kita ini hanya 10 mikro ya. Umumnya di beberapa negara maju menggunakan 50 mikro karena mereka sering menggunakan mesin itu, Bu. Dengan 50 mikro berarti volume yang akan dimasukkan itu cukup besar, ya sehingga dia akan jatuh gitu. Tetapi kita sering menghemat, di kita tuh tenaga regen mungkin lebih mahal daripada tenaga kerja gitu ya, Bu. Kalau di luar regen lebih murah dari tenaga kerjanya yang mahal, jadi mereka udah otomatisasi. Ya, makanya sering di protokol-protokol itu digunakan 50. Kenapa Pak? Kok ini 50 ya kita menggunakan 10 mikro. Itu karena mereka itu sering menggunakan otomatisasi. Gitu. Baik, terima kasih banyak ini penjelasannya Pak Yudi. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuka protokol, memang rekomendasi standarnya itu untuk reaksi 50 mikroliter per satu reaksi PCR. Itu saya juga baru tahu Pak alasannya. Rupanya untuk otomatisasi mesin PCR begitu ya? Ini Bu, untuk masukin regen. Mereka kadang dengan mesin gitu, kadang dengan multi pipet seret gitu ya. Udah robotik gitu ya. Setelah ditutup maka kita harus melakukan spin. Ada sedikit penjelasan ini yang lupa Bu. Iya. Mengenai primer. Baik. Mengenai primer, biasanya kita dari perusahaan sering memperoleh primer dalam bentuk tube-tube seperti ini dan belum dilarutkan. Mungkin boleh Pak? Ya. Jadi ini bentuk tube primer original dari company ya Pak ya. Ada labelnya di situ. Biasanya ada sekuennya. Iya. Ada nama pemesan gitu ya. Di sini ini sudah ada nama primernya, misalnya ini primer S1, kemudian di situ ada sekuen primernya. Kemudian ada konsentrasinya, ya termasuk di sini tertulis 10,4 nanomol. Ya, untuk itu nanomol dalam bentuk bukan konsentrasi Bu, jumlah molar. Jumlah molar. Baik. Jadi biasanya ada konsentrasi akhir yang direkomendasikan oleh company, umumnya 100 mikromolar. Bagaimana caranya semua menjadi 100 mikromolar, padahal jumlah hasil publikasi itu berbeda-beda Bu. Hati-hati tertukar ya antara mol dengan molar. Molar itu satuan konsentrasi, mol satuan molekul. Jumlah ya. Ya. Mereka sudah memberikan satuan mol. Nah, kita harus menjadikan 100 mikromolar. Nanti mungkin di dalam saat diskusi bisa saya sampaikan nanti Bu ya, bagaimana rekomendasi dari pabrikan itu bisa ada cara teknik praktis untuk menjadikan 100 mikromolar, terus turunannya dari mana itu diperoleh bisa saja nanti dalam diskusi disampaikan.
Jadi ada rekomendasi berapa mikroliter harus dimasukkan sehingga semua menjadi ini 100 mikromolar semua. Untuk stock solution primer. Ya, stock solution primer. Kemudian dari stock solution primer saya membuat working solution yang diencerkan menjadi 10 kali itu. Ini sudah working solution. Jadi saya bekerja tidak di sini, tapi bekerja di sini. Ya. Awet, primer itu awet. Kecuali memang kita bekerja dengan ratusan sampel yang, nah kemudian dan tahan Bu, ya. Tahan. Ini ada masih beberapa primer sejak tahun 96 Bu, warisan dari Pak Suryono. Jadi alhamdulillah masih sampai saat ini. Karena primer itu memang sintetik ya Bapak dan Ibu, itu adalah basa nukleotida sintetik yang dibuat secara fabrikasi. Baik, selanjutnya mungkin Mas Anhari bisa menuju ke alat modifikasi. Ya, alat modifikasi dari lab PMB2. Sebetulnya ini spinner Bapak dan Ibu yang bertujuan untuk menurunkan seluruh larutan pada dinding mikrotub ya Pak ya. Betul. Ada juga yang cukup dengan capture gitu ya. Cukup dikibaskan. Tapi sepertinya cukup. Mas Anhari, ini. Jadi ini asalnya blender ya Bapak Ibu. Yang penting ada rotor yang akan memutar. Ada juga yang standar apa? Oh, tentu ada. Company yang diproduksi oleh company. Tapi kadang memang tidak ada yang sebanyak ini, Bu. Ya. Ini suka-suka kita yang bisa membuat sebanyak ini ya. Tapi prinsipnya sederhana saja, hanya untuk menurunkan larutan supaya dia berdasarkan rotasi ya Pak ya. Ya betul, sentrifugasi. Nah, sebentar saja diputar. Nah, kemudian semua larutan sudah ke bawah. Saya bantu Pak. Ya mungkin apakah terlihat? Ya, tadi ada titik air di dinding mikrotub, sekarang semua sudah turun. Dan insya Allah ini volumenya totalnya 10 mikroliter. Oke, dengan spinner modifikasi. Dan ini adalah mesin PCR kami. Atau kita menyebutnya thermal cycler. Thermal cycler. Nah, kebetulan yang ini spesifikasinya gradien, ada yang tidak gradien. Kelebihan gradien itu dia bisa men-setting suhu yang berbeda. Ada juga alat yang individual gradient. Individual gradient itu Bu, setiap blok suka-suka kita bisa, ya cukup mahal juga gitu. Tapi kalau ini gradiennya dia membagi secara otomatis si mesin, jadi kita akan menyesuaikan dengan suhu yang dibagi oleh alat. Bisa disetting, intinya semua kondisi bisa disetting. Tapi umumnya kita berbeda hanya di TA saja ya Bu. Okay. Memang ada banyak protokol yang menunjukkan reaksi berbeda, tetapi di sini sudah established untuk semua suhu tahapan proses PCR-nya. Jadi kita sering bermain di annealing saja. Jadi ini PCR-nya 96 plate 96 ya Pak ya? Ya. Artinya ada 96 lubang, dalam satu kali running Bapak dan Ibu bisa memasukkan 96 tube. Dan tadi PCR ini bisa gradien, artinya masing-masing titik begitu Pak? Ya ini ini ada kolom Bu, ya, dari kolom 1 sampai 12 itu bisa berbeda suhunya untuk optimasi itu. Untuk optimasi. Jadi lidnya kemudian ditutup. Dikencangkan sampai bunyi, baru dinyalakan. Baru dinyalakan. Ada satu praktek yang menarik mungkin dari praktikan yang harus diperhatikan, ini pengalaman kami. Ternyata Bu, setelah kita selesai satu seri PCR, ada baiknya mesin dimatikan, ini dimatikan lagi dari awal, karena ternyata itu akan mempengaruhi pola pita Bu. Entah mengapa mungkin suhu di sini masih panas, belum, harus disetting dari awal lagi untuk menghasilkan akurasi dari proses PCR gitu. Baik. Ada primer yang sangat sensitif gitu dengan
primer dan takrol yang sangat sensitif dengan kondisi suhu sebelum reaksi PCR gitu. Baik. Biasanya kan ada yang oh udah selesai, lanjut lagi ke bagusnya diistirahatkan dulu, dihentikan, baru kita memulai lagi untuk PCR. Ini kita nyalakan. Mungkin bisa disorot ke arah sini Mas Anhari. Jadi untuk mesin PCR ini tadi Pak Yudi menekan tombol F1 begitu ya, Pak ya. Kemudian muncul pilihan program yang ini kebetulan ada beberapa pengguna yang sudah men-set sesuai kebutuhan mereka gitu. Ini yang defaultnya yang saya ya. Muncul program yang saya buat ini. Kemudian jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat seperti pada saat kuliah di sini ada suhu denaturasi awal begitu ya, pada program Pak Yudi itu 94 derajat Celcius untuk 5 menit. Kemudian masuk ke dalam siklus itu denaturasi pertamanya juga 94 derajat Celcius selama 5 detik ya Pak ya. Betul. Kemudian annealingnya adalah 47 derajat Celcius selama 30 detik dan elongasi 72 derajat Celcius selama 1 menit. Dan ini adalah untuk berapa siklus, Pak? 40 siklus. Untuk 40 siklus. Yang setelah 40 siklus, elongasi terakhirnya adalah 72 derajat Celcius selama 10 menit. Dan setelah itu maka otomatis akan stay di 4 derajat Celcius. Betul. Ya di sini selama 30 menit ya Pak ya. Baik, Mangga dilanjut Pak. Biasanya sebetulnya setelah dia turun, saya hentikan saja. Ini hanya untuk mencegah kita sedang melakukan pekerjaan lain, jadi bisa ada spare 30 menit untuk menyimpan sampel kita di mesin gitu ya. Kalau di lab saya dulu di set tidak terhingga Pak waktunya. Kalau di set tidak terhingga, nanti di sini kan ada yang namanya Peltier. Peltier satu plate yang satu teknologi yang kalau dihembus dengan hembusan angin dia akan turun suhunya. Jadi sistem PCR sebelum ada Peltier, cara kerjanya sama dengan mesin freezer atau cooler menggunakan freon. Sementara teknologi terkini menggunakan Peltier, sebuah logam yang kalau dihembus justru dia bukan logam ya, material yang kalau dihembus justru dia akan turun suhunya. Ini di run saja. Run itu kalau di sini sebetulnya ini F1 dan seterusnya adalah kode di tombol luar, tapi di dalam itu ada opsinya Bapak dan Ibu. Jadi tadi Pak Yudi menekan F5 karena di situ ada tulisannya run, artinya sudah siap dilaksanakan. Kemudian ditekan lagi. Ini kita menggunakan yang ini, pilihan programnya maksudnya Bu. Diyakinkan kembali. Nah di sini akan bertanya berapa volumenya. Baik. Akan bertanya, terus kita rubah menjadi 10. Run. Mesin jalan. Butuh waktu sekitar 2 jam 19 menit itu dengan suhu simpan yang 30 menit. Baik, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang memang akan melakukan penelitian di lab PMB2 bisa melakukan pre-lab, kenalan lagi dengan lebih baik dengan thermocycler ini. Diperkenankan mengoperasikan sendiri ini. Betul. Di sini. Baik, mungkin kiranya ini adalah persiapan dan running PCR secara umum ya Pak Yudi ya. Tentu tadi volume bisa disesuaikan, begitu ya, suhu bisa disesuaikan dan yang lainnya. Dan selesai PCR kita akan punya sampel yang siap untuk di elektroforesis. Terus mungkin seakan-akan kita sudah ini Bu. Ya, kita anggap saja bahwa PCR kita sudah selesai Bapak Ibu. Kita punya sampel. Ya. Jadi di stop dipaksa kalau yang hari ini belum selesai. Ya. Nah, kemudian kita buka. Nah, jadi biasanya kalau PCR yang sesungguhnya, kalau sudah running, Bapak dan Ibu kadang-kadang bisa melihat titik-titik embun ya di dindingnya. Itu evaporasi, itu pentingnya Bapak dan Ibu meyakinkan tutup lidnya itu tertutup dengan rapat. Jika tidak, maka kemungkinan sampel Bapak dan Ibu akan terevaporasi. Begitu. Mas Anhari, mungkin kita akan beralih ke bagian elektroforesis. Jadi tahapan setelah PCR adalah kita ingin memisahkan fragmen DNA kita berdasarkan elektroforasi. Mangga Pak, berarti tahapannya adalah kita mencabut dulu. Nih.
mencabut pembatas, mencabut komnya, terus baru sekatnya. Mungkin kalau karena praktikan kemarin sudah bisa masukkan latihan ke gel, sekarang bisa oleh praktikan. Baik, silahkan praktikan untuk bantu loading sampel hari ini. Jadi kebetulan yang ini kan sudah ada ininya ya, sudah ada loadingnya, jadi kita tidak usah mencampur-campur lagi, langsung saja bisa. Muter sana aja. Bapaknya pindah. Di isi buffer asal dia sudah terendam. Ya. Tolong praktikan jadi saat ini tidak usah mencampur ya. Tinggal loading saja. Saya dulu ya. Saya. Boleh, tinggal loading saja yang sekarang. Ya, tinggal loading saja. Tadi kan kita volumenya 10 mikroliter ya. Sekarang kita ambil 5 mikro. Kenapa dilebihkan 10? Yaitu untuk apa ya, Bu? Antisipasi kekurangan, evaporasi dan segala macam ya. Kalau dibuat 7 susah juga membuat bagi-bagi itunya. Jadi ini kadang juga ada keperluan running ulang. Betul. Untuk dokumentasi yang lebih baik. Jadi kebetulan saya tidak pakai kacamata, tapi kacamata Bapak tolong diambilkan. Dia nggak apa-apa, diraba ini bisa di peeling aja. Mudah-mudahan tidak sobek. Nah. Baik, wah Pak, tidak pakai kacamata juga luar biasa. Silahkan praktikan, dicoba. Ya, buram-buram gitu. Silakan dicoba untuk berikutnya. Ya, ini dibuang tipnya. Karena asumsinya itu sampel yang berbeda. Ya. Jadi silahkan duduk dulu. Sama tipnya, Mbak Mira, minta tolong. Itu udah ada. Oh sudah, baik yang itu. Aja itu yang ini kalau kerja di lab mohon dihindari ya. Silahkan. Itu nanti kecemplung ke dalam. Ya, lanjut saja, tidak apa-apa. Yang nomor 2. Nah, itu saya selalu bergeser kan, yang sudah selalu saya itu udah spontan. Standar pekerjaan Pak Yudi, tube yang sudah diambil sampelnya dipindahkan ke row yang berbeda. Selalu seperti itu. Kalau hanya 4 sampel mungkin tidak, kalau kita sudah bekerja 50 sampel lah. dengan metode seperti itu membantu. Mungkin ada pertanyaan kenapa yang nomor 1 dilewat oleh saya gitu ya. Itu saya lewat untuk DNA marker. Diganti. Kan asumsinya DNA-nya berbeda. Ya. Oke. Selesaikan aja semua. Ya, enggak apa-apa. Ayo dilanjut. Satu lagi. Oke, yang dulu ke atas. Coba masukkan ladder, itu dilepas. Ini ukuran 2,5. Yang ini laddernya. Ladder itu DNA marker ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi berapa mikro Pak Yudi? 2,5 mikro. 2,5 mikroliter. Ini untuk kepekatan berapa kali? Tolong dipasang dulu tipnya. Ini DNA ladder sudah langsung pakai ya, sudah working solution. Tidak perlu diencerkan lagi. Ini DNA ladder 1 KB, artinya 1 kilo base. Dia menunjukkan rentang setiap
1000 ya. Ya. Paling tingginya berapa Pak ini? Silahkan. Di Itu well yang yang pertama. paling tinggi Bu, 1 kilo 1 kilo, berarti turun 900, 800, pita jelasnya 500. Saya akan tunjukkan dulu ini. Ya, nanti mungkin perlu ditunjukkan pitanya. Baik, Mas Anhari mungkin boleh dibantu disorot yang sudah di loading oleh Mbak Puput. Jadi tadi Pak, maaf Bu, malah jadi Pak Yudi, 7.000. Pak Yudi mengosongkan lane pertama. Mbak Puput sepertinya salah loading, cantikku. Lane pertamanya yang itu. Jadi Mbak Puput sudah menimpa sampel pertama dengan ladder. Oh, baiklah. Tadi diisi mungkin ya Bu? Diisi. Jadi mungkin mana itunya? Laddernya mana? Nah, ini Bu. Maaf ya. Atau bisa ini yang 1000, ada biasanya juga saya pakai yang 100 Bu. Yang 1000 kan paling besarnya 3000-an ya? Bu. Iya, besar biasanya. Rentangnya. Ini Bu, maaf saya nggak pakai kacamata. 6.500 mungkin ya. Jadi mungkin kalau bisa di zoom Mas Anhari, kan kita tadi punya 4 sampel. Jadi lane pertama yang dikosongkan oleh Pak Yudi itulah yang harus kita isi dengan ladder. Oh tadi yang malah yang kosongnya tidak di. Iya. Jadi dalam kasus seperti ini kita sudah kehilangan 1 sampel karena tercampur dengan DNA ladder. Itu tadi awalnya tujuan Pak Yudi mengisi mulai dari lane nomor 2. Jadi diisi dulu di lane nomor 2, dikosongkan lane pertama untuk diisi dengan marker DNA. Ini Ibu mungkin bisa menunjukkan. Terima kita kasih. Pakai yang 1000, sebetulnya seringnya juga pakai 100. Ini hanya kan Ya, untuk populer, baik. untuk ini aja. Tentunya setiap DNA ladder itu Bapak dan Ibu punya ukuran masing-masing, tergantung company juga yang digunakan hari ini. Paling tinggi ukurannya 10.000, kemudian 7.000, 6.200 dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu harus cek produknya. Ya, pakai ladder dari company mana dan spesifikasi ukurannya berapa. Karena ini menunjukkan acuan berapa ukuran DNA kita nantinya. Itu yang dimaksud dengan DNA ladder. Dan pada saat elektroforesis biasanya diletakkan di paling ujung. Standarnya di ujung paling kiri, ya. Di ujung paling kanan nggak masalah juga, tapi yang paling memudahkan untuk kita. Saya rasa itu mungkin Pak Yudi boleh bantu setelah kita selesai loading sampel bagaimana cara runningnya. Kita tutup dengan penutup chamber. Nah ini Bu yang kasus sering diceritakan kemarin tuh ya, kalau bertukar. Kalau yang model seperti ini kita bisa tinggal menukar muatannya saja gitu ya. Berarti kan DNA kita muatannya negatif, ya. Dia akan bergerak ke arah positif. Dalam hal ini kalau kita lihat di power supply, di sini ada kodenya. Yang negatif itu yang hitam kabelnya, yang positif itu yang merah kabelnya. Begitu ya Pak Yudi? Jadi karena kepala gel kita tadi berada di sini, maka harapannya DNA bergerak ke arah positif. Kalau sudah terbalik, maka tinggal ininya ditukar. Ya, dalam hal ini memudahkan ya Pak ya. Baik. Dionkan. Untuk voltase setiap chamber bisa optimasi dulu. Ini hasil optimasi kami yang terbaik. Kita gunakan 90 volt. Berbeda-beda mungkin ya Bu, setiap dengan alat kita yang baru itu pun kita harus melakukan optimasi juga ya Bu, separasi yang paling optimal 90 volt. Di sini ada ketentuan voltase atau ampernya yang akan dibuat konstan. Saya pernah melakukan juga dengan ampere yang konstan malah acak-acakan gitu ya Bu. Jadi kita voltase yang konstan, kemudian miliampernya, kalau kita ampernya yang konstan, berarti yang kita setting ampere. Kalau voltase yang konstan, berarti kita yang di setting voltase gitu. Tadi karena digeserkan. Nah kemudian waktunya, itu pun harus dioptimasi migrasinya untuk konsentrasi agar itu sangat berpengaruh juga gitu. Berapa menit yang dibutuhkannya? Nah, untuk 1,5 dengan chamber seperti ini, yang paling optimal kita 85 menit ya Bu.
Jadi 1,5% konsentrasi gel agarosnya, kemudian buffer TAE-nya setengah kali ya Ya, Pak. setengah kali. Ukuran gelnya adalah 40 ml volumenya Ya. dan ukuran chamber seperti Jadi ini. itu harus dioptimasi semua itu berpengaruh. Konsentrasi TAE, konsentrasi agaros. Tadi voltasenya berapa Pak? 90 volt. Jadi untuk 90 volt Pak Yudi standarnya adalah 85 menit. Ya, tentu saja kalau voltasenya lebih tinggi bisa lebih singkat. Ya, tapi betul. biasanya separasinya menjadi kurang baik. Ya. Betul. Jadi tidak terpisah karena saking cepat buru-buru migrasinya begitu ya Pak ya. Jadi ini yang sudah dioptimasi untuk yang standar di lab PMB2. Kemudian gambar berlari. Nah, kemudian kebetulan ini transparan ya. Mungkin Mbak Mira bisa ngecek kalau dari kamera agak susah. Ada gelembung gitu, mungkin bisa dilihat. Berarti itu proses elektroforesis sudah berjalan. Sudah mulai berjalan. Di ujung nampak Kak? Belum Pak, mungkin karena baru Pak. Ya, sebetulnya udah bisa, mestinya udah. Ada kok. Ada. Ya, ada gelembung kayak air mendidih. Baik. Ya mungkin Mbak siapa memastikan. Jadi dalam situasi ini Bapak dan Ibu, kebetulan ini chambernya ada penutup, yang penutupnya itu diganjal dengan power supply ya Pak ya. Jadi tidak memungkinkan dia membuka penutup chamber tanpa menghentikan power supply. Betul. Namun sejumlah chamber yang lain itu bisa dibuka tutupnya pada saat power supply masih terhubung. Sangat perlu diperhatikan jangan menyentuh buffer pada saat power supply masih terhubung karena itu dapat membahayakan keselamatan Bapak dan Ibu. Mungkin kiranya itu Pak Yudi ya. Untuk demo mulai dari persiapan elektroforesis, persiapan PCR hingga running. Dalam kenyataannya tadi PCR-nya saja butuh waktu sekitar 2 jam untuk 40 siklus begitu kan. Kemudian gel ini perlu waktu memadat. Memadat 45 menitan. Sekitar 45 menit. Untuk benar-benar bagus ya. Kemudian runningnya sendiri sekitar 1,5 jam. Ditambah pewarnaan sekitar 15 menit. 15 menit. Ya, jadi nanti pada saat sudah praktek Bapak dan Ibu harus mengatur timeline bagaimana men-set program kerja setiap harinya mulai dari preparasi PCR sampai dengan elektroforesis apakah memang dimungkinkan untuk dikerjakan di hari yang sama atau tidak. Jadi mungkin karena hari ini banyak yang ingin kami tunjukkan, insya Allah minggu depan kita akan set satu sesi diskusi mengenai hal-hal yang belum jelas mengenai hari ini, perhitungan, pertanyaan yang masih tersimpan di benak Bapak dan Ibu, insya Allah akan kita diskusikan minggu depan. Mohon maaf untuk streaming hari ini kita tidak buka diskusi dulu, karena akan dibahas minggu depan. Saya kira itu, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Pak Yudi atas bantuannya hari ini. Mbak Puput dan Mbak Mira, kami sampaikan salam dari PMB2. Insya Allah ini streaming terakhir kita semester ini. Ya, nanti kita akan aturkan mudah-mudahan video lain kalau ada kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta.